Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sehat bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran gigi. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Putri Welda Uhamiritonga, MDSG, Aspirpros, Subspesialis PMF Konsultan, staf pengajar Departemen Prostodensia FKG USUM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tahap yang sangat penting dalam pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan, khususnya pada kasus free-end atau kasus berujuk bebas, yaitu tahap pencetakan fisiologis. Melalui video ini, kita akan bersama-sama meninjau apa saja yang menjadi dasar penting dalam pencetakan fisiologis pada kasus free-end. Harapannya, setelah menonton video ini, rekan-rekan sejawat dan mahasiswa dapat memahami bahwa pencetakan fisiologis bukan sekedar prosedur teknis, melainkan sebuah tahapan penting yang menentukan keberhasilan akhir dari gigi tiruan yang akan dibuat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Setelah tahap pencetakan anatomis selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah pembuatan outline pada model gigi tiruan sebagian lepasan. Pembuatan outline ini bertujuan untuk menetapkan batas area kerja sendok cetak, sehingga desainnya sesuai dengan kebutuhan klinis. Selanjutnya, buat spacer dan stopper pada basis wax. Fungsi spacer untuk memberi ruang bahan cetak, sementara stopper dibuat agar sendok cetak stabil dan ketebalan bahan tetap terkontrol. Tahap berikutnya adalah pembuatan basis sendok cetak dengan resin akrilik, sehingga terbentuk struktur yang kuat dan sesuai dengan desain kasus free-end. Kondisi ini menuntut pencetakan yang akurat agar basis gigi tiruan mendapatkan dukungan optimal dari jaringan lunak sekaligus tetap nyaman bagi pasien. Oleh karena itu, pencetakan fisiologis dilakukan untuk menyesuaikan bentuk sendok cetak dengan gerakan otot-otot mulut dan jaringan sekitarnya. Tujuan video ini bertujuan agar mahasiswa 1. Mengenal alat dan bahan untuk pencetakan fisiologis. 2. Memahami prinsip dasar pencetakan pada kasus free-end. 3. Menguasai teknik border molding dengan green stick compound. 4. Mampu melakukan pencetakan akhir yang akurat. Dengan memahami tujuan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tidak hanya di laboratorium, tetapi juga pada praktik klinik. Klasifikasi pencetakan GTSL kasus free-end. Seperti kita ketahui, kasus free-end adalah kondisi ketika gigi penyangga terdapat di satu sisi, sementara sisi lain berakhir pada jaringan mukosa tanpa dukungan gigi. Yang termasuk dalam kasus free-end menurut klasifikasi Kennedy adalah Kennedy kelas 1 yang merupakan kehilangan gigi posterior bilateral dan Kennedy kelas 2 yang merupakan kehilangan gigi posterior unilateral. Teknik pencetakan one step adalah seluruh struktur, gigi penyangga dan jaringan pendukung mukosa dicetak dalam satu tahap dengan bahan yang sama. Kelebihannya antara lain: 1. Lebih cepat dan sederhana. 2.
Cocok untuk kasus dukungan gigi penuh atau free end dengan mukosa yang cukup stabil. Kekurangan 1. Risiko distribusi tekanan kurang seimbang, terutama di area free end. A. Bahan utama, final impression material, elastomer, pilihan terbaik, polyvinyl siloxane, PVS, silikon, atau politer. Sifat, akurasi tinggi, elastis, stabil dimensi, nyaman untuk pasien. Cocok untuk menangkap detail gigi penyangga dan mukosa free end secara bersamaan. Tersedia dalam berbagai viskositas, biasanya digunakan kombinasi medium body untuk mukosa plus light body untuk detail gigi abutment. Zinc oxide genol, ZO, paste, memberikan detail anatomi mukosa dengan sangat baik. Digunakan pada mukosa free end yang relatif stabil, tidak terlalu elastis, resilient. Kekurangan rapuh, tidak elastis, sulit digunakan bila ada undercut. 2 step, proses pencetakan dilakukan dalam 2 tahap. 1. Tahap pertama menangkap detail gigi penyangga, abutment tip. 2. Tahap kedua menangkap area jaringan mukosa tempat basis GTSL akan beradaptasi. Kelebihan teknik 2 step antara lain. 1. Cocok untuk kasus dukungan kombinasi gigi plus mukosa dengan area bebas yang luas. 2. Memberikan hasil lebih fisiologis karena distribusi tekanan antara gigi penyangga dan mukosa bisa diatur. 3. Akurasi tinggi pada gigi penyangga dan jaringan pendukung basis. Kekurangan teknik 2 step antara lain. 1. Prosedur lebih lama dan rumit. 2. Membutuhkan keterampilan lebih tinggi. Adapun bahan yang digunakan untuk tahap pertama, impression of tooth supported area, antara lain alginat, irreversible hydrocolloid, sering digunakan karena praktis, mudah, dan cukup akurat untuk cetakan awal kerangka logam. Kekurangan, kurang stabil jika tidak segera dicor. Elastomer, PVS, politer, lebih akurat daripada alginat. Stabilitas dimensi baik ideal jika diperlukan detail abutment sangat presisi. Adapun bahan yang digunakan untuk tahap kedua, functional impression of free end area, antara lain zinc oxide genol, ZO, paste, banyak dipakai untuk pencetakan mukosa free end, memberikan detail anatomi mukosa yang sangat baik, cocok bila mukosa tipis dan stabil. Kekurangan, rapuh, tidak elastis, sulit digunakan jika ada undercut. Elastomer viskositas rendah, light body silikon, politer, alternatif modern untuk menggantikan ZO. Akurasi tinggi, elastis, tidak mudah robek, dan stabil secara dimensi. Lebih nyaman untuk pasien. GTSL, kasus dukungan gigi. Kasus dukungan gigi, Tooth Supported Removable Partial Denture, Tooth-Borne RPD, adalah kondisi di mana beban kunyah gigi tiruan sebagian lepasan ditopang sepenuhnya oleh gigi penyangga, abutment teeth, bukan oleh jaringan mukosa alveolar. Yang termasuk dalam kasus dukungan gigi, Tooth Supported Removable Partial Denture, Tooth-Borne RPD, antara lain Kennedy kelas 3, di mana ruang edentulous, ompong, diapit oleh gigi penyangga di kedua sisinya, bonnet saddle. Kennedy kelas 4 di mana ruang edentulous melewati garis tengah rahang dan dibatasi oleh gigi penyangga di sisi posterior kanan dan kiri. Teknik pencetakan one step adalah seluruh struktur, gigi penyangga dan jaringan pendukung mukosa dicetak dalam satu tahap dengan bahan yang sama. Kelebihannya antara lain 1. Lebih cepat dan sederhana. 2. Cocok untuk kasus dukungan gigi penuh atau free end dengan mukosa yang cukup stabil. Kekurangan 1. Risiko distribusi tekanan kurang seimbang, terutama di area free end. A. Bahan utama, final impression material, elastomer, pilihan terbaik, polyvinyl siloxane, PVS,
silikon, atau politer. Sifat, akurasi tinggi, elastis, stabil dimensi, nyaman untuk pasien. Cocok untuk menangkap detail gigi penyangga dan mukosa free end secara bersamaan. Tersedia dalam berbagai viskositas, biasanya digunakan kombinasi medium body untuk mukosa plus light body untuk detail gigi abutment. Zinc oxide genol, ZO, paste, memberikan detail anatomi mukosa dengan sangat baik. Digunakan pada mukosa free end yang relatif stabil, tidak terlalu elastis, resilient. Kekurangan rapuh, tidak elastis, sulit digunakan bila ada undercut. Border molding adalah proses pembentukan tepi sendok cetak individual menggunakan bahan termoplastik atau elastomer, agar tepi sendok menyesuaikan dengan batas fisiologis otot, mukosa, dan struktur anatomi mulut pasien. Adapun tujuan dari border molding antara lain: 1. Menentukan batas ekstensi gigi tiruan secara tepat. Batas cetakan harus sejauh mungkin tanpa mengganggu pergerakan otot dan jaringan lunak. 2. Meningkatkan retensi gigi tiruan. Batas yang pas akan menciptakan efek peripheral seal atau suction pada protesa lepasan. 3. Meningkatkan stabilitas. Tepi yang sesuai membuat gigi tiruan tidak mudah goyang atau terlepas saat fungsi. 4. Mengurangi trauma jaringan. Menghindari tepi tiruan yang terlalu panjang atau overextended yang dapat menekan otot dan mukosa sehingga menyebabkan luka. 5. Membentuk basis tiruan yang fisiologis. Menyesuaikan dengan gerakan otot pipi, bibir, dan lidah sehingga tiruan lebih nyaman. Beberapa prinsip anatomi antara lain: A. Prinsip anatomi. Tepi sendok harus mencapai batas fungsional mukosa, yaitu area yang dapat ditoleransi jaringan lunak saat fungsi. Harus memperhatikan area penting seperti frenulum labialis dan lingualis, lipatan mukobukal, vestibulum bukal dan lingual, retromolar pad, rahang bawah atau hamular notch, rahang atas. B. Prinsip fungsional. Border molding dilakukan dengan aktivitas fisiologis pasien, menggerakkan bibir, pipi, dan lidah, membuka dan menutup mulut, menelan dan berbicara. C. Prinsip teknis. Dilakukan bertahap per segmen, bukan sekaligus agar akurasi lebih baik. Bahan harus memiliki sifat plastis, mudah dibentuk saat hangat, mengeras saat dingin. Sendok cetak harus pas dan memiliki relief sesuai area yang membutuhkan ruang untuk bahan cetak. Alat dan bahan. Sebelum memulai prosedur, mari kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah alat. Alat yang digunakan antara lain: sendok cetak individual, spatula dan mixing bowl, alat isolasi seperti cotton roll dan saliva ejector, microbrush atau aplikator. Selanjutnya adalah bahan. Bahan yang digunakan meliputi green stick compound untuk border molding, pasta pumice untuk pembersihan, bahan cetak seperti alginat atau elastomer monophase. Operator menggunakan masker, handscoon, headcap, dan gong sebagai alat pelindung diri. Pasien diinstruksikan untuk duduk di atas dental unit. Lakukan pemeriksaan rongga mulut mulai dari gigi penyangga, mukosa, kondisi ridge alveolar, kemudian lakukan pembersihan gigi, penghalusan area tajam, preparasi resit pada gigi abutment. Selanjutnya dilakukan pembuatan sendok cetak individual dari akrilik, autopolimer resin sesuai lengkung rahang pasien. Lakukan pada tepi sendok individual untuk menentukan ekstensi fungsional basis gigi tiruan dengan menggunakan green stick compound atau elastomer putih. Pasien diminta melakukan gerakan fisiologis, senyum, buka mulut, gerakan pipi, lidah, dan menelan untuk membentuk tepi sendok
sendok sesuai anatomi. Pada kasus freehand kita melakukan pencetakan ganda atau double impression, yakni teknik pencetakan dengan 2 tahap dalam 1 sendok cetak. Yang pertama pencetakan anatomi untuk gigi penyangga dan jaringan sekitarnya, serta pencetakan fisiologis untuk daerah edentulous atau freehand. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan cetakan yang akurat, detail, dan sesuai dengan kondisi fungsional jaringan. Cetak dengan menggunakan bahan alginat atau elastomer viskositas medium. Langkah ini bertujuan untuk menangkap detail gigi abutment atau rest seat, undercut, kontur mahkota, dan area edentulous. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Gunakan bahan cetak dengan viskositas rendah atau sedang, misalnya elastomer light body atau alginat khusus sendok individu. 2. Bahan diaplikasikan pada area gigi penyangga dan jaringan sekitarnya. 3. Sendok cetak dimasukkan ke dalam mulut untuk merekam detail anatomi gigi dengan tepat. Cetak area freehand dengan bahan zinc oxide eugenol atau ZO, paste yang mana bahan ini klasik, detail tinggi, untuk mukosa stabil. Atau elastomer light body yang mana bahan ini modern, elastis, lebih nyaman. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Setelah bahan pertama mengeras, tambahkan bahan cetak dengan viskositas lebih tinggi, misalnya elastomer heavy body atau compound fisiologis pada area edentulous, freehand. 2. Pasien diminta melakukan gerakan fungsional, seperti membuka menutup mulut, menggerakkan pipi, atau lidah. Hal ini memungkinkan bahan menyesuaikan dengan pergerakan jaringan lunak. Kedua bahan cetak menyatu di dalam sendok, menghasilkan satu cetakan yang merekam detail anatomi gigi penyangga sekaligus kondisi fisiologis mukosa edentulous. Periksa batas cetakan, adanya over, under extension, distorsi, atau bubble. Bila hasilnya baik, cetakan digunakan untuk pembuatan model kerja akhir. Demikianlah video pembelajaran tentang pencetakan fisiologis pada pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan pada kasus freehand. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam pembuatan video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, menambah wawasan, dan menjadi bekal berharga dalam perjalanan pembelajaran di bidang prostodontia. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.